Apa motifnya? Kalau jawabannya nggak ada nggak apa-apa, Bung Rocky. Jawabannya pendek. Ada film judulnya I Know What You Did Last Summer. Ya. Ada nonton film itu kan? Yes. Ya udah. Boleh ceritakan dikit? Nggak semua pemirsa nonton. Itu soal cinta segitiga. Soal kejahatan yang akhirnya terbongkar itu. Dan justru kejahatan itu yang di dalam intuisi Presiden Prabowo dia kenali tapi dia tidak bisa ucapkan. Karena itu dia ambil wisdomnya, ya udah abolisi supaya dia mengkoreksi perjanjian kotor antara seseorang dan hakim, antara Jokowi dan proksi-proksinya terhadap pengadilan. Perjanjian kotor itu. I know what you did last summer, kata Tom dan Hasto pada Jokowi. Gue tahu lu bikin apa waktu itu kok. Itu yang dikoreksi tuh. Ya tapi secara teknis itu bukan koreksi. Tapi itu koreksi. Dibenerin artinya koreksi. Dikoreksi pakai apa? Pakai hukum positif? Tidak. Dikoreksi pakai value. Dikoreksi pakai nilai. Karena itu presiden mengambil risiko bahwa dia akan dipersoalkan secara teknis. Tapi presiden anggap enggak. I know. Saya tahu apa yang akan terjadi kalau dia tidak lakukan itu. Apa? Ya lihat nonton aja filmnya tuh. Nggak dalam konteks ini, Bung Rocky. Apa yang terjadi kalau Pak Prabowo tidak melakukan itu? Seandainya tidak dikeluarin abolisi atau ya Prabowo yang jatuh. Ini suara Tuhan, suara rakyat bicara pada Tuhan didengar oleh Prabowo. Kan begitu jalan pikirannya tuh. Gimana logikanya? Jauh sekali. Bertahun-tahun you ada di sini mengulas kejahatan Jokowi. Masa Prabowo nggak dengar itu? Dan dia dengan wisdomnya mengatakan, oh iya, ini 1 tahun Oktober Presiden Prabowo. Kalau begini terus itu setelah Oktober 1 tahun tuh seluruh stasiun TV itu akan menghajar Jokowi Prabowo dengan isu ini tuh. Isu Fafa, isu ijazah palsu segala macam. Jadi ini adalah windows of opportunity bagi presiden untuk menguji. Ya bahwa nanti akan ada persahabatan baru dengan Megawati, ya itu soal kepentingan politik. Bahwa nanti Presiden Jokowi akan krain buzzer untuk menghajar balik Presiden Prabowo, itu pasti terjadi. Tetapi dari perspektif Prabowo yang menginginkan seluruh nobility dia, seluruh nobleness dia itu bisa tiba sampai 2029, maka jalan ke situ itu mesti dibersihkan. Kan itu. Okay. Kan pemimpin begitu berpikirnya tuh. Habis capek energi itu. Jadi sekali lagi kita coba baca ya bahwa ada yang unik di dalam soal ini. Yaitu keinginan Prabowo untuk memberi sinyal bahwa dia memang berpihak pada suara rakyat. Dia bahkan tidak berpihak pada suaranya sendiri. Suara sendiri kan hidup Jokowi kan itu suara dia tuh. Tapi suara rakyat mengkoreksi suara presiden. Yang tidak mungkin presiden, maksud saya begini loh, karena pada waktu itu Pak Jokowi kan tamu tiba-tiba, wow, maka saya bilang hidup Jokowi untuk menenangkan kalian. Kan nggak mungkin presiden mengucapkan itu, walaupun saya udah ucapkan. Jadi baca between the line itu, antara dua kalimat hitam yang tercetak oleh huruf hitam. Nggak dicetak di pramuka ya kalau between the line. Orang baca wisdomnya apa di situ? Pesan hermeneutik dari presiden apa? Pisahkan politik dengan hukum. Itu tafsirnya gampang aja kan. Tetapi ada jalan yang hendak dia tempuh untuk menyempurnakan seluruh dalil dia tentang Indonesia sejahtera, Indonesia bahagia, Indonesia yang mungkin bagian juga dari kecemasan dia tuh. Saya lihat begitu aja tuh. Sekarang tinggal kita lihat
kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya saya nggak bilang reshuffle yang radikal. Radical break. Gitu. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus. Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari abolisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus Pak Prabowo. Saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Ini ada dua hal yang menarik. Nanti saya beri kesempatan ya. Mungkin Bung Andi atau Bung Pitra. Yang pertama, kalau abolisi dan amnesti tidak dilakukan, maka suara rakyat itu akan menghujat Pak Prabowo dan itu membahayakan Pak Prabowo. Sehingga abolisi dan amnesti dilakukan. Itu menurut Bung Rocky ya. Yang kedua, ini prediksi saya nggak tahu dari ilham dari mana nih. Pasca 17 Agustus akan ada radical break atau reshuffle dari pengaruh Pak Jokowi. Tentu ini pendapat dari Pak Bung Rocky Gerung. Radical break. Radical break, oke. Pemberhentian tidak terhormat misalnya kan. Ajaib kan. Jadi karena itu saya bilang aja radical break. Ya logis pasti. Masa nggak ada break setelah abolisi? Dan breaknya pasti harus radikal. Kenapa? Ya abolisi sama amnesti itu ada suatu tindakan radikal. Kan nanti lu bilang gua nujum lagi dukun. Wah ini mau berkali-kali Rocky Gerung membuat prediksi karena dia dapat informasi. Enggak, itu secara logis pasti terjadi itu. Oke. Bung Andi, silakan. Karena you cekcok dengan istrimu bertahun-tahun masa nggak ada perceraian? Tapi ini kan analisis Bung Rocky, bisa benar bisa salah. Silakan. Ya, ini menarik untuk analisa dari Bang Rocky ya. Jadi kalau kita melihat apakah ada radical break, ya itu bisa sah-sah saja. Setelah 17 Agustus. Tidak yakin untuk itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Prabowo. Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Artinya ya mungkin di dalam bulan Agustus ini ya kita ini berbaik-baik, baru saja abolisi ada, amnesti ada, persatuan Indonesia. Dan kita lihat sekarang juga kan tensi dari ini kan menurun ya. Iya. Perpolitikan juga menurun. Dan ini ya kita nikmati dulu lah hari kemerdekaan kita ini dengan baik. Kalau masalah nanti ada radical break ataupun juga ada reshuffle, itu adalah haknya presiden. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi itu ada keniscayaan, pasti ada. Ya kan? Karena itu haknya beliau untuk itu. Tapi intinya adalah apakah akan jadi bulan Agustus ini? Saya tidak yakin untuk itu. Oke. Baik. Aduh. Oke. Saya begini sih. Mau komentarin soal itu dulu? Saya mau komentari. Oke. Pasti setuju kalau Bung Bukan. Saya lihat begini. Sepertinya bulan Agustus ini memang Tuhan lagi mengasihi Indonesia. Karena kalau ini tidak diselesaikan oleh Prabowo dengan wisdom yang sangat tinggi. Saya ulangi lagi. Tidak ada dua pihak ini. Saya pikir saya nggak tahu Hasto. Kalau jelas Tom Lembong tidak minta sama sekali apapun. Malah sampai sekarang saking seriusnya bahwa ada proses hukum yang salah. Dilaporkan hakim itu. Kalau itu ada deal politik dan menganggap itu tidak akan melaporkan hakim. Tidak ada deal politik dalam ini. Jadi maksud saya begini. Saya ingin menyatakan. Sekarang setelah mengambil abolisi dan amnesti. Kira-kira Pak Prabowo itu mengumumkan. Jarakku sekarang dengan Megawati. Dengan Anies. Karena Anies disimbolkan dengan Tom Lembong. Dan
Jokowi adalah sama. Kira-kira itu sinyal. Jadi aku sekarang menjadi pemimpin negeri ini dengan Witsonku. Tidak ada lagi apa yang terlalu dekat sama saya. Nah, itu menurut saya pengumumannya. Karena kenapa? Ini jelas koreksi terhadap proses yang terjadi. Jadi dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Murok itu relevan. Relevan dan dia ingin menyelesaikan. Kan begini. Cobalah baca. Saya hatam tuh namanya buku buku Paradoks Indonesia. Dan itu yang dia mau koreksi. Dan saya menyatakan kalau Pak Prabowo kalau memakai tema keberlanjutan, maka itu bertentangan semua dengan tema Paradoks Indonesia. Itu salah, nggak bisa. Jadi dia harus menghentikan keberlanjutan itu dan memilih jalannya sendiri agar politik bisa dibenahi, ekonomi bisa dibenahi, bangsa ini bisa selamatkan. Dan saya pikir Prabowo sampai di titik itu sekarang. Aku harus menjadi diriku sendiri. Tidak boleh lagi didikte oleh siapapun dengan mistonku. Dan itulah dia menyatakan, saya mengoreksi dan saya ingin bahwa ini peradilan jalan dengan baik. Maka aku koreksi lewat abolisi dan amnesti yang sangat syarat dengan politik. Sangat syarat dengan politik. Karena dua-duanya memang syarat politik. Nah, jadi saya menyatakan setuju, tapi jangan menyatakan bahwa rekonsiliasi ini khusus untuk rekonsiliasi ini Prabowo menunjukkan teman-temanku dalam politik sekarang aku Presiden Indonesia dan aku jalan dengan jalanku untuk mendengarkan suara rakyat. Kita kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Ya. Oke, sampai kita pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara. Saya berikan kesempatan pada Bang Saur Siagian untuk menyampaikan closing statement 2 menit kurang lebih, Bang. Brother Aiman, kondisi bangsa kita ini betul-betul begitu prihatin. Hari-hari yang saya hadapi misalnya banyak sekali orang tua tidak bisa menyekolahkan anak. Begitu juga untuk mendapatkan pekerjaan begitu susah. Saya kira dengan abolisi dan juga amnesti semangat Presiden untuk persatuan. Ini saya kira momentum bagi kita. Artinya kita dorong betul sebagai anak sesama saudara sebangsa. Tentu setiap kita punya perspektif masing-masing. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana semangat yang dikeluarkan oleh Presiden untuk persatuan rekonsiliasi kita. Barangkali apapun makna rekonsiliasi yang kita bangun, saya kira itu kita butuhkan menyambut yaitu 80 tahun Indonesia merdeka. Karena itu mungkin modal kita yang paling utama dalam kondisi saat ini. Kita saudara, sebangsa dan setanah air, terlepas apapun apa pilihan-pilihan politik kita di masa lalu, jauh lebih penting adalah bagaimana menatap hari ini, detik ini yang saya kira yang kita butuhkan ke depan. Terima kasih Mas Aiman. Baik, terima kasih. Bung Said, silakan. Saya ingin menyatakan bahwa memang dua persoalan bangsa ini harus diselesaikan oleh Prabowo jangan lebih dari setahun. Satu masalah korupsi, dua masalah penegakan hukum. Kalau dia nggak selesaikan maka akan menjadi berat sekali dan ini sedang dilakukan oleh beliau. Nah, abolisi dan amnesti saya pikir ini jalan beliau untuk mengoreksi apabila masih ada pihak yang menggunakan jalur hukum sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Itu cara dia walaupun dan itu saya pikir berkah sekali dan saya ingin menyatakan keluarnya abolisi dan amnesti ini menimbulkan memang debat. Saya menyatakan keputusan ini saya agak aneh. Saya setuju dan tidak setuju. Setuju kalau abolisi amnesti ini digunakan untuk mengoreksi kesalahan penegakan hukum. Tapi saya tidak setuju kalau digunakan untuk mengampuni koruptor. Itu saya nggak setuju kalau itu yang terjadi. Jadi saya tidak setuju dan setuju. Nah, tapi saya memandang pemberian abolisi ini dan amnesti ini adalah koreksi terhadap kesalahan penegakan hukum, bukan terhadap kasus mengampuni korupsi. Yang ketiga, ada orang menyatakan ini untuk menyelamatkan Jokowi. Bisa iya, bisa tidak. Iya, kalau seandainya Pak Prabowo tidak melakukan abolisi, maka jurisprudensi hakim bisa menangkap semua orang, termasuk Joko Widodo. Nah, ini menyelamatkan.
bisa menyatakan tidak karena kalau ini syarat dengan politik dan betul bahwa seperti yang dikatakan oleh Tom Lembong dengan Hasto bahwa ada intervensi, maka ini tidak menyelamatkan. Artinya Prabowo menyatakan saya sudah tidak mendengarkan itu, aku jalan dengan caraku. Itu tidak menyelamatkan. Oke. Yang keempat menyatakan ini adalah hasil deal politik. Saya menyatakan tidak, karena tidak ada komunikasi sama sekali dan tidak ada permintaan dari pihak Tom Lembong ke presiden dan tidak ada komunikasi sebelumnya. Saya tidak tahu kalau di Pak Hasto. Nah, yang menarik yang kelima ada yang berpendapat begini, kenapa Tom Lembong tidak menolak abolisi Pemberian, ini? ya. Saya menyatakan abolisi adalah menyatakan hentikan penuntutan karena ada pengakuan kesalahan penegakan hukum dan menganggap Anda benar, maka hentikan penuntutan. Masa kita tolak orang yang membenarkan kita? Nah, ini menurut saya membuka ini semua kita bahwa bahwa memang ada yang dikoreksi oleh Presiden Prabowo untuk menjalan dengan dirinya sendiri dan menyatakan ke publik, aku presiden mandiri, jarakku dengan oposisi selama ini yang dikenal dua, Megawati dengan Anies, sama sekarang dengan teman maju 2024 dengan Jokowi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik. Silakan Bang Rolian. Singkat aja, menurut saya pertimbangan Presiden memberikan amnesti dan abolisi itu adalah pertimbangan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara untuk menunjukkan sikap kenegarawanan. Jadi untuk mengakhiri adanya berbagai polemik ya, pendapat masyarakat pro kontra itu pasti ada. Ya, dulu kita melihat kasus Senkon Karta, hakim pun bisa ya salah memvonis orang. Ya, ternyata pembunuhnya bukan dia yang dipenjara. Itulah kenapa muncul lembaga peninjauan kembali untuk diuji kembali perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi artinya dengan kapasitas presiden sebagai kepala negara tentunya tidak ada satu intervensi hukum terhadap proses yang masih belum berkekuatan hukum tetap ini. Masing-masing sebetulnya Tom Lembong dan juga Hasto itu masih diberikan kesempatan hak hukumnya ya secara hukum formil untuk mengajukan banding ya, untuk menguji terhadap putusan sebelumnya, untuk membuktikan apakah ada kesalahan terhadap dirinya. Itu jalur hukum bisa mengatakan demikian sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Maka dari itu sebetulnya kita tidak perlu mempolitisir dalam proses-proses penegakan hukum, karena memang proses penegakan hukum itu kalau orang nggak salah maka hakim ya atas dasar keyakinan ditambah dengan minimal 2 alat bukti dia bisa menyatakan bebas karena pertimbangan tidak cukup bukti. Dalam peristiwa itu ada pidananya. Tetapi yang kedua, hakim bisa menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kalau itu peristiwa bukan peristiwa pidana. Dan itu terjadi dalam kasus Syafruddin Temanggung ya, yang menyatakan putusan Mahkamah Agung ini dalam perkara KPK penegakan hukum korupsi, hakim menyatakan itu onslah. Putusannya lepas dari segala tuntutan hukum. Artinya tidak ada peristiwa pidana. Jadi itu hal biasa. Belum lagi kita melihat juga di Jaksa Agung juga sama pernah mengatakan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Ya, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto pada saat itu sebagai pimpinan KPK. Tapi hukum memberikan kewenangan itu secara atributif dalam norma-norma undang-undang dan itu legitimate. Ya, terlepas dari adanya pro dan kontra, saya kira Presiden menempatkan diri sebagai negarawan, memperlakukan secara adil ya, karena setiap warga negara itu punya kepastian hukum yang adil, ada hak hukum ya, ada legal rights yang diatur dalam norma konstitusi pasal 28D huruf D ayat 1 ya, yang pada intinya tidak hanya kejahatan-kejahatan ya katakanlah yang umum, pidana umum, termasuk pidana makar juga masuk dalam amnesti dan abolisi. Termasuk juga tindak pidana korupsi, maka tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Ada para terdakwa lain dalam kasus ini. Betul. Ya. Itu kesimpulan saya, sehingga kita menghormati 2 ranah hukum yang berjalan ini. Ranah hukum due process of law itu adalah ranah hukum yang kita hormati. Tidak boleh ada campur tangan kekuasaan manapun dan harus dibuktikan. Kalau ada yang mengatakan obstruction of justice,
merintangi penyidikan, maka hukum pidana mengatakan harus ada seterang-terangnya cahaya untuk membuktikan itu. Itu dalam pidana. Kalau tidak bisa membuktikan itu, maka tiada pidana tanpa kesalahan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mengatakan hukum mengatakan secara konstitusional presiden diberikan hak prerogatif, maka dengan mempertimbangkan DPR sebagai wakil rakyat, ini bukan politik, lembaga politik, tapi lembaga wakil rakyat, sudah mengatakan atas dasar tujuan persatuan, maka diterimalah usulan permohonan meminta pertimbangan untuk abolisi dan amnesti. Oke, baik. Silakan Bung Ferry. Ya, kasus ini tentu saja jadi catatan sejarah penting. Saya punya dua hal yang perlu dijelaskan, dan dua hal ini, satu saya respon dengan tidak menjawabnya, satu saya memberikan saran. Pertama, soal dugaan bahwa ada permainan politik luar biasa, kriminalisasi terhadap perkara ini. Saya sendiri kalau melihat presiden memberikan amnesti dan abolisi, tentu presiden tidak terlibat dalam permainan itu. Pertanyaan besarnya, siapa yang sedang bermain? Untuk apa kepentingannya mempermainkan hukum? Kenapa dia mengejar lawan-lawan politiknya dan segala macamnya, itu segera dijawab. Kalau ada orang yang mempermainkan keadilan, maka orang itu harus dihukum. Sebab bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada pengadilan kita kalau orang yang mempermainkan pengadilan tidak diproses. Kedua, ada problematika baru dan saya yakin sudah dipertimbangkan matang-matang oleh istana. Tidak mungkin presiden yang bersuara akan mengejar koruptor hingga ke Antartika lalu memberikan pengampunannya dalam kasus korupsi. Pasti ada sesuatu yang lain, something else, ya, yang menurut saya sudah dipikirkan oleh presiden untuk memberikan ini dan konsekuensinya. Oleh karena itu, perkara ini akan berdampak dengan cerita misalnya mengatakan bagaimana dengan kasus-kasus korupsi yang lain. Usulan saya, pardoning power itu di Amerika tidak bisa menyentuh untuk impeachment. Kalau di Amerika, impeachment itu tidak hanya untuk presiden, untuk seluruh pejabat penyelenggara negara. Jadi begitu kemudian ada pejabat yang diimpeach, presiden tidak bisa menggunakan amnesti, abolisi. Nah, di dalam konteks ini ke depan, karena kasus ini kasus politik khusus ya, ada sesuatu yang sedang ditudingkan terhadap peran dan kekuasaan di masa lalu, ya oke, go ahead. Tapi saran saya untuk Presiden Prabowo ke depan, harus ada pembatasan pemberian amnesti dan abolisi khususnya untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Boleh kalau kemudian ada yang sedang mempermainkan sesuatu, hal ini penting supaya kalau presidennya jahat di kemudian hari, ya, misalnya tiba-tiba yang percaya dengan One Piece sebagai kekuatan, ya, pasang slogan One Piece di dada dan segala macam, itu jadi presiden, ternyata dia tidak amanah, ya. Bagi saya akan berbahaya kalau presiden punya hak pemaafan dalam kasus-kasus korupsi. Jadi penting ke depannya ada pilihan baru bagi Pak Presiden Prabowo untuk mempertegas bahwa kasus ini permainan politik, ke depannya saya tidak akan bermain-main di urusan tindak pidana korupsi. Oke, baik. Bung Andi, silakan. Ya, terima kasih Bang Eman. Ini membuktikan bahwa Pak Jokowi ini tidak cawe-cawe dalam hukum. Pak Jokowi dan kami semua sangat mendukung sekali apa yang telah dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia memberikan abolisi dan amnesti demi persatuan Indonesia. Dan inilah kita dukung penuh, dan inilah yang juga kita harus backup penuh juga dalam hal bagaimana mewujudkan nanti asta cita dengan melibatkan seluruh anak bangsa. Kita tidak lagi untuk melihat ke belakang, tapi kita lihat dan menatap ke depan. Bahwasanya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus membutuhkan kontribusi seluruh anak bangsa. Tanpa terkecuali, dan juga tidak ada yang ditinggalkan untuk itu. Karena sesungguhnya pembangunan negara ini sebagai negara yang nanti akan menjadi pemimpin dunia ke depan, dan kita berharap tahun 2045 dengan bonus demografi Indonesianya itu
bisa menjadi pemimpin baik di Asia maupun di dunia nantinya. Dan itu butuh effort yang luar biasa bagi seluruh anak bangsa. Karena musuh kita itu juga tidak ada di dalam negeri, tapi musuh kita adalah di luar negeri, geopolitik internasional. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Bang Ferdinand. Baik, terima kasih. Saya melihat bahwa ini adalah bagian dari upaya Pak Prabowo untuk memperbaiki situasi penegakan hukum kita yang memang sedang terpuruk stigmanya. Situasi penegakan hukum di negara kita semakin terpuruk oleh dua kasus ini. Maka Prabowo melihat ini harus diselesaikan. Dan keluarlah Profesor Sufmi Dasko sebagai tokoh sentral dalam keluarnya amnesti dan abolisi ini. Beliau menjadi problem solvernya Pak Prabowo Subianto, maka keluarlah ini. Dan masalahnya apa? Ini justru adalah memperbaiki citra buruk penegakan hukum kita yang memang sedang jatuh sekali, sangat buruk sekali, dan jangan dilihat bahwa ini semuanya kepentingan politik. Saya juga menyayangkan statement dari wakil presiden kita yang menyatakan presiden sudah mengkalkulasi. Oke lah, kita abaikan. Tetapi saya melihat bahwa ini adalah bagian dari Pak Prabowo untuk kembali menaikkan rating penegakan hukum kita dari yang sudah buruk supaya semakin baik ke depan. Dan ini juga adalah warning serius, peringatan serius bagi penegak hukum yang masih mau bermain-main dengan proses penegakan hukum, menggunakan kewenangannya secara menyimpang dan secara salah. Karena sekarang presidennya adalah Prabowo Subianto yang berani menabrak arus, yang berani tidak peduli dan mengabaikan semua hal, yang penting melakukan keyakinannya. Dan ini adalah salah satu titik perubahan ke depan, bagaimana supaya sistem penegakan hukum di negara kita ini tidak lagi menjadi sebuah industri yang menguntungkan bagi siapa saja, baik penegak hukumnya maupun kepada yang berkuasa. Tetapi sistem penegakan hukum kita harus menjadi menguntungkan bagi kebenaran dan keadilan untuk semua pihak. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, Bang Aiman. Saya ingin menyampaikan sebuah adagium yang mengatakan salus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Seperti peribahasa mengatakan vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi Pak Prabowo terkait dengan keputusan ini, kita melihat bahwasannya ia mengambil keputusan sebagai seorang negarawan yang sejati dan bijaksana dalam melihat situasi kondisi politik kita sekarang ini yang semakin hari semakin memanas. Sama halnya kita lihat tim Abah menyerang tim Solo, ya, tim Solo menyerang tim Bunda malah sebaliknya seperti itu. Artinya tim-tim dan pendukung ini kapan omon-omonnya selesai gitu? Gak akan ada berakhirnya. Bangsa kita gak akan maju. Dan bangsa kita selalu terpuruk karena kita tidak bisa menatap masa depan bersama. Kita selalu suujon terhadap orang lain. Seperti perdebatan kita malam hari ini. Suujon kepada tim Solo suujon kepada Abah gitu. Begitu sebaliknya. Jadi ayolah. Hari ini adalah masanya Pak Prabowo Subianto. Apapun keputusan Prabowo Subianto, rakyat harus mendukung itu. Karena itu adalah kebaikan untuk kepentingan negara kita. Jangan pernah menodai keputusan-keputusan dari seorang presiden yang ingin menjaga persatuan dan kedaulatan keutuhan bangsa kita. Hari ini kita ribut di dalam negeri. Tapi teman-teman yang ada di atas meja ini, para praktisi, pakar, dan ahli-ahli filosofi dan lain-lain, ada nggak memikirkan bagaimana nasib bangsa kita di luar negeri? Kontestasi, ekonomi dan lain-lainnya. Tarif impor Amerika 32% sampai digenjot 19%. Ada nggak kita memikirkan nasib bangsa seperti itu? Tidak ada. Kita hanya memikirkan, oh ijazahnya palsu. Jangan-jangan ini bla 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 dan lain-lain. Omong kosong semua itu. Gitu. Kalau memang kita memiliki jiwa patriot sejati, kita memiliki jiwa NKRI merah putih, ayo dong hindari pertikaian-pertikaian ini, ya.
Ada lagi dibilang ini pesanan dan lain-lain. Semua sudah ada lembaga penegak hukum yang mengatur terkait dengan hal itu. Ada ranahnya. Nggak terima, laporkan Komisi Yudisial. Jadi saya harap di perdebatan kita malam ini, mari kita akhiri perdebatan-perdebatan yang memang diantara kita suujon dan lain-lainnya. Mari kita menatap masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Bung Rocky, silakan. Saya bagian dari Indonesia Cemas. Wah, Anda pesimis, harusnya optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional. Anda optimis yang irasional. Jadi kita mesti fair mengatakan sesuatu tuh. Ya boleh apanya punya semacam harapan segala macam. Tapi faktanya ada di situ sekarang. Dan kelihatannya bukan rakyat yang harus terima keputusan Presiden Prabowo. Prabowo membaca bahwa keputusan itulah yang diinginkan rakyat. Itu namanya Vox Populi, Vox Dei. Tidak mungkin Prabowo membatalkan keputusannya kalau setiap hari WA mak-mak itu dia tahu tuh. Piring mak-mak bunyi. Bukan karena ada kerupuk ada di situ. Tapi karena kena sendok piringnya udah kosong sebelum diisi tuh. Bunyi. Tadi pagi saya masih ngobrol dengan teman-teman di Hong Kong. TKI. Yang masih dikunci rekeningnya. So kita peduli dengan soal itu. Tetapi isu ijazah, isu fufafa itu jauh lebih nilainya itu jauh lebih berbahaya ketimbang cuma soal amnesti segala macam. Karena itu ada setiap hari di percakapan mak-mak. Artinya bahwa sadar bangsa ini menginginkan diteruskannya perubahan radikal itu. Jadi jangan abaikan soal itu seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufafa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang Bukan, kita menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini, kalau memang Bung Rocky bicara filsafat silakan, saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal termasuk fufafa segala macam yang Ya, adalah laporkan. bagian dari agen. Pupu papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang Ya, dukung. rasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu. Anda ngomong dong, Oke, saya sampaikan ngomong, oke. kepada publik. Oke, saya ngomong Siapa sekarang. tunjukin? Oke, Biar saya kita ngomong geruduk sekarang. gitu loh sama-sama. Siapa? saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. Oke. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, Tidak, saya berbicara itu. Tunggu, saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Rocky juga Gerung. tidak bicara dengan Anda. Saya Bukan. minta izin, Loh, Mas. Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi bukannya Biar tidak motong. menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini Ya, saya jawab samar-samar. nih. Saya punya Ya, bukti soal pemikirannya nanti kejahatan ujung-ujungnya itu. ke wakil presiden gitu loh. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bung Rocky. Saya jawab pelan-pelan ya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke, lanjut. Masa Oke. Ini berapa jam lagi nih Oke, kita oke. harus menonton video-video Anda gitu? Oke, sudah 8 kali berarti Sampaikan siapa? Oke, Papa itu siapa? saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali.
8 episode Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Tidak akan nonton 8 episode Anda. Ya, oke. Buang-buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok, oh ibu papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu Nah, saya jadi jawab orang aja. kalau Ya, memang ya. ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini closing Oke. statement saya sebutin, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludai. Anda jangan au lah di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Silakan, Bang. Jangan Anda bawa Silakan, ini. oke, Ayo, cukup, Bang. kita bicara ini aja. Oke, siap. Kepastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke. Saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Nah, udah. Ya. Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Pitra Romadhon Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. Oke. Panggil nama saya. Udah cukup. Oke, baik. Kalau nggak saya mau tutup Pitra ini. Gitu. Nama Oke, saya ada. terakhir. Bukan namanya nama. Oke. Dari segi hukum gitu loh. saya pelan-pelan sekali. Ya saya juga pelan-pelan karena tadi saudara bilang pupu papa, makanya kita tagih. Bang Pitra saya sampai lupa Pupu namanya. Bang papanya Pitra. siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir Saya silakan. masih menghargai saudara Saya berikan kesempatan sebagai terakhir, orang tua, Bang Rocky, gitu. silakan. Sebelum saya closing nih. Di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave. Tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak. Kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Eman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu yang Ahli saya... bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, saya Jadi bilang- saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh nggak apa-apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu papa itu siapa? Saya mau jawab. Saya menonton 8 episode. Karena itu saya bilang Sesuai tadi. dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara Oke, keterangan saksi saudara siapa pupu papa. Bang Rocky terakhir, 2 menit saya berikan kesempatan, setelah itu saya closing. Pelan-pelan nanti di ujungnya saya sebutin. Bukan. Oh, udah. Bang Pitra, sebentar Bang Pitra. Oke, jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Bang Pitra, sebentar. Bang Pitra, sebentar. Jangan dipotong dulu. Jangan potong dulu Bang Pitra. Saya mau. Tanya di mana? Oke. Bukan. Karena dia membawa apa namanya Tolong dikasih kopi teori-teori dulu ya, dan kasih kopi lain-lain. dulu. Nanti saya berikan kesempatan Bang Pitra kalau Bung Rocky nanti menyinggung Bang Pitra. Tapi kalau Masa enggak, dia tidak baik sebut budak dan lain-lain. Anda itu nanti saya tidak berikan baik. kesempatan. Bangsa Nanti saya berikan itu kesempatan. kotor Kalau itu. saya fair, saya Ya? berikan kesempatan. Tapi jangan Anda dipotong. katanya seorang Enggak ahli, selesai tapi nanti. bahasanya Enggak, saya mau baik. selesaikan ini Wajar dengan saya kick Anda, Pak, Persatuan gitu. Indonesia. Oke. Jangan dipotong dulu nanti kalau saat itu saya Ini nggak akan yang tercapai diinginkan. persatuan. Tolong, nomor-nomor saya terus minta gitu tolong. loh. Enggak, saya minta tolong. Gimana kita Nanti saya berikan persatuan, kesempatan pada Bung nomor-nomor? Pitra. Silakan Bung Rocky. Ah. Jangan dipotong dulu. Karena itu saya kasih klarifikasi. Relasi tuan budak itu setara. Oke, pelan-pelan. Ketiadaan budak menyebabkan tuan tidak berguna. Ketiadaan tuan menyebabkan budak tidak berfungsi itu. Nah, kesetaraan itu ada di dalam prinsip pertama kalau kita belajar filosofi itu. Kalau kita belajar legal philosophy, sampai di situ dulu ya, nanti saya lanjut pelan-pelan. Oke. Jadi tadi saya naik eskalator, di situ ada tulisan Center of Innovation, betul ya? Ada 3 prinsip yang ditulis oleh yang punya ini Haritanu. Center of Innovation. Satu adalah vision, betul? Ya. Visi. Yang kedua adalah quality, kualitas. Yang ketiga adalah speed. Oke.
Saya ulas itu ya, supaya di ujung saya tiba pada Fufufafa. Oke. Presiden disebut presiden karena dia dipilih berbasis visinya. Normativitinya begitu. Bukan berbasis amplopnya. Bukan berbasis buzzernya. Visinya. Di mana visi itu ditulis oleh presiden? Waktu Bill Clinton mendaftarkan dirinya untuk jadi presiden Partai Demokrat Amerika, dia tulis buku Putting People First. Utamakan rakyat. Waktu Obama berniat jadi presiden, dia tulis buku The Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Jokowi menulis buku, judulnya Jokowi menulis buku, judulnya siapa yang ingat? Revolusi mental. Ingat. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang itu pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritanu tadi. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 itu saya bagi-bagi. Kita baca itu. Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke. Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia. Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang the audacity of hope itu. Ini Pak Jokowi sampai sekarang kita tahu visinya apa. Aduh. Jadi sebetulnya dari awal sudah gagal Presiden Jokowi. Tanpa visi memimpin Indonesia. Saya balik pada Prabowo. Prabowo menulis visinya, kita tahu. Dan dia ucapkan itu dengan lantang. Tetapi nomor 2-nya quality dari kabinetnya itu kosong. Frustasi lah Presiden. Deal dengan Bill Clinton nggak mampu. Keterangan-keterangan yang kita baca di koran itu sebentar lagi 1 tahun tuh orang akan tagih. Apa quality dari kabinet? Karena itu saya katakan bahwa pasti secara logis akan ada radical break untuk tadi center of innovation. Memperbaharui, renewing. Inovasi itu kata dasarnya novus. Masuk pada yang baru tuh. Karena itu saya sebut radical break. Logikanya begitu. Kalau Pak Prabowo punya visi, kabinetnya tidak berkualitas, ya ganti kabinetnya. Logikanya begitu. Nah karena itu masuk pada prinsip ketiga, yaitu speed up. Ditulis oleh Haritanu. Visi oke, quality oke. Speed upnya bagaimana? Amnesti ini adalah bagian pertama dari garis start untuk speed. Itu poinnya tuh. Itu dasarnya tuh. Paham maksud saya? Pertanyaan saya simpel, Pupu Papa itu siapa? Oke, Jangan sekarang- pidato. Namanya aja sebutkan, namanya disebutin. Simpel aja. Itu arti- Anda ini kebanyakan, kita ini mau kuliah 18 Oke. SKS atau seperti apa? Oke, Pak ya. Iman? Pertanyaannya silakan. Simpel Silakan. aja, Pupu Papa itu siapa? Oke, cukup. Gak usah, gitu, gak usah. To the point aja. Sebelum Ya. saya ke situ, saya tanya dulu. Yang saya Nggak usah terangin tadi. berkumur-kumur. Yang saya terangin To the tadi, point Anda aja, paham apa Pupu enggak? Papa itu adalah Oke, ini gitu. Baik. Saya Kalau pikir cukup. Anda pendapat, saya juga punya pendapat. Bu Rocky ada Jangan saya jawaban soal itu, kalau nggak saya mau tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham. Apa? Kok Anda lebih tahu dari saya? Iya, karena Orang Anda otak nggak saya bisa punya otak jawab saya. tadi. Saya Makanya
tanya Anda paham apa enggak? Pernah bilang ada seorang pakar, dia lebih tahu daripada Prabowo gitu. Katanya Prabowo nggak harmonis dengan Jokowi, Prabowo begini-begini, dia lebih tahu. Sekarang betul kan? Ya, maksud saya itu. Sekarang betul. Anda juga kok lebih tahu dari saya, orang saya pribadi saya. Anda nggak paham, maksudnya Anda yang nggak paham. Yang saya tanya itu simpel saja 2 huruf. Ya, Siapa Pupu Papa? Oke, saya jawab Karena ya. Anda bilang kasus Pupu Papa ini nggak selesai. Itu menjadi permasalahannya siapa Pupu Papa. Anda kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu sebutin. Ada yang tahu nggak di sini? Ya jangan Anda bertanya lagi kepada orang, tapi Anda sendiri yang bilang. Bung Rocky, saya izin Papa. menutup. Oke. Saya mau Ini nggak tanya. jelas. Artinya, Oke. kalau Saya Anda jawab sekarang. pidato, Andi Aswan juga pidato bisa, Rudi Oke. juga bisa, Oke. Saur juga bisa pidato. Saya izin menutup. Silakan, Tapi Bung Rocky, jangan sebelum saya Anda tutup. ajak saya mengikuti pemikiran saudara, Oke. nggak bisa bos. Nah itu maksud saya Gitu. tuh. Saya tidak mungkin Nggak bisa. ajak. Saya tidak akan menyenggol saudara ketika Anda menyenggol saya. Saudara Oke. tadi mengkoreksi saya, makanya saya senggol Oke, balik. cukup, Anda nggak cukup, cukup. terima. Gimana? Silakan, saya mau tutup ini. Seperti itu. Silakan Bung Rocky. Kita tahu siapa Fufu Fafa. Tetapi banyak orang yang hanya pura-pura tahu. Atau fura-fura tahu alias Fufu Fafa.